back to a place where I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got Media Vietnam doakan Indonesia hancur lebur. Dalam beberapa bulan terakhir, PSSI memiliki target terkait posisi timnas Indonesia di ranking FIFA pada akhir 2022. Muhammad Iriawan berharap timnas Indonesia bisa menutup tahun di posisi 150 dunia. Demi merealisasikan target di atas, PSSI mencarikan lawan yang secara peringkat jauh di atas timnas Indonesia. Harapannya dengan mengalahkan tim tersebut, posisi timnas Indonesia di ranking FIFA bakal terdongkrak. Meski belum resmi, PSSI memastikan Curaçao bakal menjadi lawan timnas Indonesia di FIFA Matchday September 2022 yang berlangsung pada 19 hingga 27 September. Jika mengalahkan Curaçao, posisi timnas Indonesia yang kini menempati peringkat 155 dunia bakal naik drastis. Sebab peringkat FIFA timnas Indonesia dan Curaçao terpaut jauh saat ini. Ketika Indonesia menempati posisi 155 dunia, Curaçao menduduki peringkat 84 dunia. Namun The Tau 24/7 meragukan pernyataan Muhammad Iriawan. The Tau 24/7 tak yakin timnas Indonesia bakal naik ke posisi 150 dunia karena bakal bersua tim kuat sekelas Curaçao pada September 2022. Target yang ditetapkan Muhammad Iriawan sulit tercapai, sebab lawan skuad asuhan Sintayong adalah Curaçao, tim yang menempati 84 dunia. Belum lagi Curaçao diperkuat banyak pemain yang merumput di Eropa. Tulis The Tau 24/7. Sekarang tugas Sintayong membungkam The Tau 24/7. Namun butuh usaha ekstra bagi Sintayong untuk merealisasikan itu. Selain karena Curaçao adalah tim kuat, fokus Sintayong juga terbelah. Sebab Sintayong juga harus membesut timnas Indonesia U19 yang turun di kualifikasi Piala Asia U20 2023 pada 14 hingga 18 September 2022. Zain Patinama ciptakan sejarah untuk Indonesia di Eropa. Zain Patinama akhirnya tampil di kompetisi benua biru Liga Konferensi Eropa 2022-2023. Bertandang ke markas FCSB di National Arena Bucharest Jumat dini hari tadi, Zain Patinama tampil sebagai starting line-up. Viking FK sebenarnya tertinggal lebih dulu melalui sepakan Florinel Koeman yang memanfaatkan bola rebound pada menit ketiga. Namun 2 menit berselang, Viking FK langsung berhasil menyamakan kedudukan melalui tembakan Kevin Kebran. Viking FK kemudian mampu comeback melalui tandukan Sondre Bjorso yang memanfaatkan situasi bola mati. Dengan hasil ini, Viking FK pun berpeluang untuk maju ke babak selanjutnya. Sementara itu, Zain Patinama tampil apik sepanjang 90 menit. Pemain 24 tahun itu aktif naik dan turun menyokong serangan dan membantu pertahanan. Laga leg kedua playoff Liga Konferensi Eropa 2022-2023 sendiri bakal digelar pada Jumat 26 Agustus 2022. Leg kedua akan dihelat di markas Viking FK yakni Viking Stadion Stavanger. Untuk diketahui, Liga Konferensi Eropa 2022-2023 merupakan kompetisi level ketiga di benua Eropa, selain Liga Champions dan Liga Eropa. Sedangkan Zain Patinama diharapkan mampu segera membela timnas Indonesia. Proses naturalisasinya saat ini dalam di Kementerian Sekretariatan Negara. Usai diproses di Kemensetnek, dokumen naturalisasi Zain Patinama akan diproses di Dewan Perwakilan Rakyat. Nantinya, Zain Patinama akan menjalani proses sesi wawancara. Setelah itu, ia akan mengucap sumpah sebagai warga negara Indonesia. Ia pun diharapkan bisa tampil di Piala AFF 2022 dan Piala Asia 2023 mendatang. Resep kokohnya pertahanan timnas Indonesia U16. Pelatih kiper timnas Indonesia U16 Marcus Horizon mengungkapkan resep skuad Garuda kebobolan sedikit gol sepanjang gelaran Piala AFF U16 2022 kemarin. Sepanjang turnamen, gawang timnas Indonesia U16 tercatat hanya 2 kali bobol, masing-masing lawan Vietnam dan Myanmar. Skuad Garuda pun sukses menjadi juara. Marcus Horizon menyebut timnas Indonesia U16 sebenarnya tidak dalam kekuatan terbaik, terutama di posisi penjaga gawang. Penyebabnya karena ada 3 kiper yang mengalami sakit. Marcus Horizon kemudian memberikan pesan penting terhadap kiper timnas Indonesia U16. Menurut Marcus, jadikan semua pertandingan adalah laga final. Selain itu, Marcus meminta kiper untuk sepanjang pertandingan tetap fokus dan konsentrasi. Caranya dengan berdoa dan berzikir. Dengan stok kiper seadanya, timnas Indonesia U16 berhasil menjuarai Piala AFF U16 2022. Pasukan Bima Sakti itu mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 pada laga final.
Gol tunggal timnas Indonesia U16 dicetak oleh Caviato Rizky pada menit ke-45+2. Gelar ini menjadi kedua yang diraih timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022 setelah 2018. Kapten timnas U16 Iqbal Gwijangge mendapatkan penghargaan Most Valuable Player atau MVP di Piala AFF U16 2022. Penghargaan itu diraih berkat penampilan apiknya di lini pertahanan. Timnas Indonesia U16 banjir bonus setelah menjuarai Piala AFF U16 2022. Timnas U16 kemudian diguyur bonus uang tunai sebesar 1,385 miliar rupiah dari PSSI. Selain itu, ada pula bonus senilai 677,3 juta rupiah dalam bentuk uang tunai dan voucher dari MTech Plus para sponsor. Bonus yang menarik juga ada laptop dari G99 Corp karena semua pemain timnas Indonesia U16 masih berstatus pelajar aktif. Selain itu, skuad timnas U16 juga diguyur bonus uang tunai 1 miliar rupiah dari Presiden Joko Widodo. Bonus itu sebagai bentuk kepedulian dari Jokowi terhadap kebangkitan sepak bola nasional. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.